Selanjutnya yang kelima, putusan hak cipta nomor 67 garis miring PDT sus hak cipta garis miring 2022 PN Jakarta Pusat, di mana para pihak pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara gugatan hak cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh Tuan Jakobus Busono, warga negara Indonesia dengan NIK 331902813700001, laki-laki, lahir di Kudus tanggal 8 November 1937, beralamat di Jalan Mangga nomor 4 RT 001 RW 002 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Rifai Radiansyah Lubis SH, Rusli Ahmad Ardiansyah SH, MH dan Martin SH, para advokat dan penasihat hukum pada kantor Rifai Lubis dan partner beralamat kantor di Office 1515 Jalan Butu Nunggal Indah Raya nomor 199 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan yang pertama, Kasim Tarigan, warga negara Indonesia dengan NIK 317105008320001, laki-laki, lahir di Sarinembang tanggal 5 Agustus 1932, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 22A nomor 23A RT 001 RW 004 Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Andres SE SH MH, Ika Karisma SH MKN, Jesslyn SH MH, Jordan Sarana SH, Garadin Ferdiana SH, Satria Dimas Santoso SH, dan Stefan Gono SH, para advokat dan asisten advokat dari kantor hukum Eternity Global Law Firm, beralamat kantor di Jalan Biak nomor 18 ABRT 10 RW 04 Cideng Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat khusus nomor 039 SK EGL 8/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang kedua, pemerintah Indonesia CEKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CEKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said nomor 89 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Damarsa Songko SHMH, Ahmad Iqbal Taufik SHMH, Rikson Sitorus SH CNMH, Dewa Ayu Trisna Dewi SH, Yuli Intan Sari SH, dan Lukman Hakim SH, para aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kaf 89 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor HKI 2 KI 01030707 tanggal 8 Agustus 2022 dan surat perintah tugas nomor HKI 2 KP 0401120 tanggal 8 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat, di mana tentang duduk perkaranya menimbang bahwa pemohon dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2022 di bawah register nomor 67 PDT Sus Hak Cipta 2022 PN Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia, pendiri dan pemilik perusahaan bernama PT Pura Group, bahwa PT Pura Group adalah induk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan kertas, termasuk kertas yang punya pengaman atau security paper. Selain itu pula, penggugat telah melakukan penelitian dan pengembangan atau research dan development dan inovasi teknologi di dalam perkembangan di bidang kerja pengaman, di mana bentuk pengembangan yang dilakukan oleh penggugat untuk perkembangan kertas pengaman dengan membuat beberapa karya tulis yang diciptakan oleh penggugat. Karya tulis dengan judul Hologram sebagai pengaman surat-surat berharga yang diciptakan di Kudus pada tahun 1991 oleh penggugat, yang diumumkan atau dideklarasikan pada tanggal 1 April 1991 di Kudus. Bahwa karya tulis tersebut telah diajukan permohonan pencatatan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual turut tergugat untuk dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Karya tulis ciptaan penggugat telah didaftarkan dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan oleh tergugat, maka hal tersebut setidaknya merupakan awal kepemilikan dari suatu ciptaan yang berupa karya tulis milik dari penggugat. Bahwa tergugat adalah warga negara Indonesia yang dahulunya sekitar tahun 1993 melakukan kerjasama dengan perusahaan milik penggugat merupakan agen tunggal di bidang pemasaran produk-produk milik perusahaan penggugat, khususnya mengenai security paper, bahwa pada tanggal 12 Januari 1993 tergugat telah menciptakan sebuah karya tulis yang berjudul Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai, Tembakau, Rokok, Surat-surat Berharga lainnya, dan obat-obatan, yang diumumkan pertama kali pada tanggal 12 Februari 1992 di Jakarta, kemudian telah dicatatkan sesuai dengan pencatatan nomor 0001444804 tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh turut tergugat. Selanjutnya dalam pokok perkara, bahwa pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau selaku turut tergugat secara tegas dan jelas selalu beranggapan bahwa siapapun pemohon yang mengajukan permohonan mempunyai itikat baik. Dalam hal ini, pada prinsipnya turut tergugat tetap memproses semua
Semua permohonan yang diajukan oleh pemohon sepanjang pemohonan tersebut diajukan sesuai dengan prosedur yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa terkait dengan substansi kebenaran dari isi dokumen tersebut merupakan tanggung jawab bagi para pihak yang membuatnya, bahwa salah satu persyaratan pengajuan pemohonan penyatatan ciptaan dan produk hak terkait adalah melampirkan dokumen berupa surat pernyataan kepemilikan, ciptaan dan hak terkait di mana pemegang hak cipta menyatakan bahwa karya cipta yang dimohonkan tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan karya cipta milik pihak lain atau objek kekayaan intelektual lainnya. Dalam hal ini dan selanjutnya turut tergugat akan tunduk dan patuh melaksanakan putusan pengadilan tersebut apabila telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 74 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menimbang bahwa tentang keberatan yang diajukan oleh penggugat terhadap karya tulis tergugat yang berjudul hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai tembakau rokok, surat-surat berharga lainnya dan obat-obatan karena tidak memenuhi standar of copyright ability, standar perlindungan hak cipta khusus mengenai keaslian originality yang merupakan unsur sangat penting dan dalam perlindungan ciptaan, unsur tersebut tidak ditentukan secara tegas sebagai suatu pelanggaran hak cipta dan kenyataannya tidak pula melanggar hak moral maupun hak ekonomi atau hak eksklusif dari penggugat, melainkan keduanya mempunyai gaya khas masing-masing sehingga tidak saling melanggar antara satu dengan lainnya. Yang dimana di sini maka putusan hakim mengadili yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.090.000. Adapun pasal yang dipermasalahkan dalam putusan ini ialah pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana salah satunya yaitu pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap perselisihan yang disengketakan oleh penggugat terhadap karya tulis yang berjudul hologramisasi atau kinegramisasi pita cukai tembakau rokok, surat-surat berharga lainnya dan obat-obatan ciptaan tergugat, yang dimana hal ini membuat penggugat karya tulis ciptaan tergugat tersebut tidak memenuhi standar atau of copyright ability, standar perlindungan hak cipta, khususnya mengenai keaslian originality yang merupakan unsur sangat penting dalam perlindungan ciptaan. Maka sangat beralasan apabila karya tulis tersebut tidak mendapat perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya masuk kepada analisis putusan hak merek. Yang pertama, putusan hak merek nomor 97 Perdata Sus Merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat, yang dimana para pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan hak kekayaan intelektual atau merek pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Alexandra Salinah Tamara berkedudukan di Gertrudahhof 1422 RD Withorn, The Netherlands, Belanda. Dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Hulman Panjaitan SH.M.H, Martin Tambunan SH.M.H, Lantiko Hikmah Suryata SH, dan Maulita Pramulasari SH.M.H, para advokat pada kantor hukum Robert Daniel dan Partner yang berkedudukan di Tamara Center 4 tahun floor Suite 402 Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 24, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Terhadap yang pertama, Komisi Banding Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR Resuna Said Kaf 89 Kuningan Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasanya Nova Susanti SH, Atika Rahmal Kohadayani Eskom MSI Hanif Nur Khalifah SH, dan Rizky Aditya Pratama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang kedua, Lydia Cynthia Elia Badantan Eko John yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 176 RT 005 RW 004 Kelurahan di Lawangitung, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili kuasanya Ludianto SH, MH, MM Elia Arlina SH, Firmansyah SH, dan Selvi Yalni SH, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Ludianto dan Asosiatis beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 31 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut turut tergugat. Yang dimana tentang duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 September 2022 nomor 97 PDT Sus Merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Sejak penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Tan Ek John plus logo di kelas 30 nomor permohonan D0020120222687 pada tanggal 14 Mei 2012 sampai saat ini penggugat belum memperoleh kepastian hukum. Hal ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masa perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak pertama kali diajukan, sehingga perlindungan merek Tan
John Aku akan berakhir pada tahun 2022 ini. Untuk itu menjadi sangat krusial bagi penggugat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum melalui perkara Aku ini. Dalam perkara Aku, sungguh sangat jelas bahwa proses hukum atas permohonan pendaftaran merek yang berlangsung di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ceki Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, untuk selanjutnya disebut DJKI dan Komisi Banding Merek Inkasu tergugat berjalan sangat lambat dan tidak wajar. Fakta ini merupakan bentuk pelanggaran nyata atas azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas profesionalisme, azas kecepatan formal, dan pelayanan prima. Yang dimana dalam pokok perkara menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil penggugat dan argumen hukum penggugat termasuk substansi perkara ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Pada pokoknya permohonan pendaftaran merek milik penggugat telah ditolak karena merek Tan Ek John plus logo nomor permohonan D002062022687 milik penggugat belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar dapat dikatakan sebagai permohonan first to file. Dalam hal ini persyaratan tersebut adalah persyaratan administratif atau formalitas. Menimbang bahwa putusan Komisi Banding Merek nomor 84 KBM HKI 2021 tertanggal 15 Juni 2021 yang telah diberitahukan dan dikirim kepada penggugat pada tanggal 20 September 2021 dengan surat nomor 10 KEP KBM HKI 4/2021 perihal putusan Majelis Komisi Banding Merek yang diterima oleh penggugat pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana surat bukti P4, maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa dalam hal ini Komisi Banding Merek menolak permohonan banding. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan diajukan oleh penggugat terhadap tergugat telah melewati tenggang waktu lebih dari 3 bulan. Oleh karenanya, gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat oleh karenanya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti surat penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan berikut ini memperhatikan pasal 30 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, yang dimana putusan hakim mengadili yang pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet of van lich verklaar. Yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.190.000. Selanjutnya putusan hak merek nomor 10 PDT sus merek 2021 PN Niaga Jakarta Pusat, di mana para pihak pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan hak kekayaan intelektual merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Chapter 4 Corp, suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, beralamat di 62 King Street, New York 10014, Amerika Serikat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darul Lukiantono SH, Wiku Anindito SH, Artna Batari SH, Lukman Hakim Basir SH LLM, Diah Ratnajati SH MLIMH, dan M. Rafiq Ramadan Patwojito SH, semuanya para advokat dari kantor hukum Hadi Putranto, Hadinoto, dan partner, beralamat kantor di Pacific Country Place, level 35 Sudirman, Kentrabu Sines District, Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52-53 Jakarta 12190 Indonesia, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Hussein Tamrin, Jalan Kapuk Raya nomor 3 RT 003 RW 05 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkring, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto SH, Yayat Supriyatna SH, dan Nuryadiman SH MH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sugianto Yuadiman Supriyanto dan rekan-rekan yang beralamat di Kamal Residen Jalan Kebun 200 nomor 6, Kamal Kali Drive, Jakarta Barat 11610, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 025 SK SYS PDT Niasa 2 2021 tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah Republik Indonesia, Ceki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ceki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Ceki Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kap 89 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Indrianto SH MH LEM dan kawan-kawan pegawai
Pegawai Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Yang dimana tentang duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2001 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2021 di bawah register nomor 10 PDT Sus Merek 2021 PN Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan pembatalan merek sebagai berikut. Bahwa untuk mendapat perlindungan hukum dalam kegiatan komersial, penggugat telah mendaftarkan merek Supreme dan variasinya di berbagai negara. Bahwa merek Supreme penggugat sebagai merek terkenal dapat dibuktikan melalui tingkat keberhasilan penegakan hukum mengenai pengakuan merek Supreme penggugat sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang. Bahwa penggugat telah mengetahui tergugat memiliki pendaftaran merek Supreme di kantor turut tergugat dengan rincian sebagai berikut. Merek Supreme nomor pendaftaran IDM 0004211842 dan tanggal pendaftaran 25 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai merek Supreme tergugat. Penggugat berpendapat bahwa merek Supreme tergugat diajukan dengan itikat tidak baik, yang dimana dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan penggugat sebagaimana pemakai pertama dan pemilik satu-satu. Yang dimana dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek Supreme untuk membedakan barang dan jasa penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya. Yang ketiga menyatakan merek Supreme penggugat sebagai merek terkenal. Yang keempat menyatakan merek tergugat Supreme dengan nomor pendaftaran IDM 0004211842 di kelas 25 didaftarkan dengan itikat tidak baik. Yang kelima membatalkan atau menyatakan batal merek tergugat dengan rincian sebagai berikut. Supreme dengan nomor pendaftaran IDM 0004211842 di kelas 25. Yang keenam memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan merek tergugat. Yang ketujuh menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang dimana dalam konvensi dan rekonvensi menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diajukan oleh penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi juga telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis berpendapat berdasar hukum jika penggugat konvensi tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Putusan hakim mengadili dalam konvensi tentang eksepsi menyatakan eksepsi dari tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima. Tentang pokok perkara yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum kepada penggugat konvensi tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.740.000. Selanjutnya yang ketiga, putusan hak merek nomor 45 Perdata Sus Merek 2021 PN Niaga Jakarta Pusat. Para pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan hak kekayaan intelektual di bidang merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Guangzhou Baiyunsan Pharmaceutical Holding Co. Ltd suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tiongkok beralamat di nomor 45 Samyan North Street, Guangzhou 510130 PRC Cina diwakili Li Juyuan sebagai legal representative Guangzhou Baiyunsan Pharmaceutical Holding Co. Ltd dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prudence Jahja SH LLM Eva Dewi Kartika SHMH Jos Andrion SHMH dan rekan-rekan para advokat pada kantor hukum Januar Jahja and Partner beralamat di Nendra Batavia lantai 19 Jalan KH Mas Mansur KAF 126 Jakarta Pusat 10220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Multi Access Limited berkedudukan di Palm Grove House PO Box 438 Roton Tortola British Virgin Island diwakili Chan Hung To sebagai Presiden Direktur Multi Access Limited. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardias SH Ade Bungsu Setriani SH dan rekan-rekan para advokat pada A dan CO Law Office berkantor di gedung ITS Tower Nivaru Park lantai 8 unit 801 Jakarta Selatan 12510 Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022 selanjutnya disebut tergugat. Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, CEKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, CEKI Direktorat Merek dan Indikasi Geografis beralamat di Jalan HR Rasuna Said, KAF Lapas Sinan Kuningan, Jakarta Selatan 12940 diwakili Novli Esos SHM SI sebagai Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memberikan kuasa kepada Agung Indrianto SHMH, LLM Augustiawan Muhammad SH dan rekan-rekan keseluruhannya merupakan pegawai negeri sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI beralamat di Jalan HR Rasuna Said, KAF Lapas Sinan Kuningan, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021 selanjutnya disebut turut tergugat. Tentang duduk perkara menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan sebagai
sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan diajukan secara tertulis tertanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2021 di bawah register perkara nomor 45 PDT Sus Merek 2021 PN Niaga Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut, bahwa gugatan diajukan berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Undang-Undang Merek yang menyatakan sebagai berikut. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan dalam 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Yang dimana dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua membebankan biaya perkara seluruhnya kepada penggugat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menimbang bahwa turut tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut, bahwa berdasarkan posita gugatan dari penggugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan investigasi penggugat merek Wong Lauji dengan nomor ID M0002946363, ID M00294365, huruf Cina Wong Lauji dengan nomor ID M0003685581, ID M0003685582, huruf Kanji dan Wang Lao dengan nomor ID M0005305005, ID M0005300280, ID M0005300376, dan HRD Cina Wang Laoji dengan nomor ID M0005225299 milik tergugat tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir atau setidak-tidaknya sejak 3 tahun terakhir sampai dengan pengajuan gugatan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat bersama ini turut tergugat mohon agar majelis hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan penggugat, yang dimana putusan hakim mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.140.000. Selanjutnya putusan hak merek nomor 4 PDT Sus HKI merek 2022 PN Niaga Semarang, yang dimana para pihak pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus HKI merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara PT Susanti Megah suatu badan hukum menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dupak Rukun nomor 71-73 Desa Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Hermawan Santoso. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. Uus Mulya Harja SE SH MH MKN, CLA Merin Hari Saputri SH, Stephen Samuel SH MKN, Kevin Blumentur SH MKN CLA, dan Rivaldo Marcelona Sunawi SH MH para advokat dari MMP Law yang berkantor di Menara IGS Jalan Embong Gayam nomor 17 Surabaya 60271 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Sutopo warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan 33180702116900001 yang beralamat di Pecangan RT 03 RW 01 Kelurahan Pecangan, Kecamatan Balangan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Novita Fajar Ayu Wardani SH, Ali Lubab SH MH, dan Kumarudin SH, para advokat yang kedudukan hukum di kantor kuasanya, yaitu di kantor hukum NFAW yang berkedudukan di Jalan WR Supratman nomor 39 Semarang, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari tanggal 1 November khusus dari tergugat tanggal 1 November 2022 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia CEKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CEKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CEKI Direktur Merek dan Indikasi Geografis berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kaf 89 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan Telambunan SHM Hum yang memberikan kuasanya kepada Nova Susanti SH dan kawan-kawan pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Jalan HR Rasuna Said Kaf 89 Kuningan Jakarta Selatan 12910 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2022 selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Yang dimana tentang duduk perkara menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam register nomor 4 Perdata Sus HKI Merek 2022 PN Niaga Semarang telah mengemukakan hal sebagai berikut tentang kedudukan hukum penggugat dalam gugatan aku. Yang pertama, bahwa penggugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan pada tahun 1978 berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang saat ini berkedudukan di Jalan Dupak Rukun nomor 71-73 Desa Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, di mana penggugat bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan garam beriodium untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri. Yang kedua, bahwa penggugat merupakan pemegang hak dan pendaftar pertama first to file atas merek dagang, cap kapal dan lukisan di Indonesia sejak tanggal penerimaannya.
penerimaan yakni 16 Maret 1992 filing date dengan nomor pendaftaran 273021 untuk melindungi jenis barang yang tercantum dalam kelas 30 yaitu garam meja beriodium. Dalam pokok perkara yang pertama menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menyatakan bahwa penggugat adalah pendaftar pertama merek kapal dan lukisan untuk jenis barang garam konsumsi beriodium di Indonesia. Yang ketiga menyatakan bahwa merek kapal dan lukisan milik penggugat sebagaimana merek terkenal. Yang keempat menyatakan bahwa merek perahu kuno kelas 30 tanggal penerimaan 3 Juli 2020 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kapal dan lukisan milik penggugat. Yang kelima menyatakan bahwa tergugat sebagai pihak beretikat tidak baik dalam pendaftaran merek perahu kuno kelas 30 tanggal penerimaan 3 Juli 2020 menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi menimbang bahwa tergugat di dalam jawabannya tertanggal 10 November 2022 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut. Bahwa di dalam butir 19 gugatan akuo, penggugat mendalilkan bahwa penggugat mengajukan gugatan akuo kepada tergugat karena keberatan yang diajukan oleh penggugat kepada turut tergugat terkait merek yang diajukan pembatalannya pada gugatan akuo diputus dapat didaftarkan dalam daftar umum merek oleh tergugat berdasarkan putusan Komisi Banding Merek. Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh penggugat, telah terbukti bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kepentingannya dalam mengajukan gugatan karena merek-merek milik penggugat yang dijadikan dasar rujukan atau acuan dalam adalah jelas-jelas merek yang berbeda dengan merek yang sedang diajukan pembatalannya dalam gugatan akuo. Dalam eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur atau disebut obscur liber terkait hubungan dalil posita satu dengan yang lainnya yang tidak memiliki korelasi. Selain atas hak pengajuan gugatannya yang masih dinyatakan keabsahannya, penggugat juga tidak memahami ketentuan perundang-undangan di bidang merek Indonesia, khususnya terkait pengajuan gugatan kepada pengadilan niaga. Terlihat dengan jelas bahwa penggugat memaksakan hubungan dalil posita satu sama lain tanpa mempertimbangkan fakta atas kebenaran yang terjadi dari penyajian data-data gugatan akuo. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, putusan hakim mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp406.000. Selanjutnya putusan hak merek nomor 3 PDT Sus merek 2023 PN Niaga Jakarta Pusat. Para pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara niaga pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Linda Agreningsih NIK 3174095059100004 tempat tanggal lahir Sanglar 15 Mei 1991, jenis kelamin perempuan, alamat Komplek Marga Satwa Baru Blok A nomor 15, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pekerjaan wira swasta kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan yang pertama Muhammad Sakil, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 33B nomor 1 RT 001 RW 007 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Timur DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang kedua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CK Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CK Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, alamat Jalan HR Rasuna Said Kaf 89 Kuningan Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Yang dimana tentang duduk perkaranya menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2023 di bawah rek nomor 3 PDT Sus HKI merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut. Tentang legal standing penggugat, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Adapun maksud dari pihak yang berkepentingan antara lain pemilik merek terdaftar, jaksa yayasan atau lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan. Sedangkan dalam gugatan aku, penggugat adalah pemilik merek terdaftar Button Carvers yang telah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tergugat adalah pemohon yang beretikat tidak baik. Bahwa selanjutnya pemahaman terkait klasifikasi etikat tidak baik dalam suatu permohonan merek juga dituliskan dalam buku kriteria etikat baik dalam penyelesaian sengketa merek terkenal melalui putusan pengadilan Puslitbang Balitbang Diklat dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018, yang dimana dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, turut tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya, menimbang bahwa selanjutnya pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, menimbang bahwa tujuan gugatan penggugat termuat dalam tuntutan petitum gugatannya adalah menyatakan tergugat adalah pendaftar merek yang beretikat tidak baik, menyatakan merek dagang Umamas Carvers dengan nomor pendaftaran IDM 0010359330 kelas 25 atas nama Muhammad Sakil memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Button Carvers dengan nomor pendaftaran IDM 00064999 kelas 25 milik penggugat. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dagang Umamas Carvers
dengan nomor pendaftaran IDM 001 035930 kelas 25 atas nama Muhammad Sakil dari daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hak Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan segala akibat hukumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai penerapan pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang meliputi pasal penjelasannya, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum dan etika tidak baik yang telah dilakukan oleh tergugat, dan sebaliknya tergugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga pihak tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, putusan hakim mengadili, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang kedua menyatakan tergugat adalah pendaftar merek yang beretikat tidak baik, yang ketiga menolak gugatan tergugat untuk yang selain dan selebihnya, dan yang keempat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.490.000. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis putusan hak cipta dan hak merek. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.